Hai guys, di video kali ini saya akan update soal beberapa hal seperti Yeezy brand kepunyaan Kanye West berhenti bekerja sama dengan Bank JP Morgan di Amerika, soal tentu saja soal inflasi, berita inflasi yang akan muncul CPI di malam hari ini jam 7.30. Kita akan lihat bagaimana prediksinya. Dan ada juga beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa lakukan untuk mendapatkan airdrop. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu seperti biasa. Bitcoin di time frame daily, close-nya itu sebenarnya bagus ya, hijau, close di 19.159, itu lebih tinggi dibandingkan dengan uh, open daripada yang candle sebelumnya. Jadi sebenarnya ada semacam kenaikan untuk kemarin ya close-nya, tetapi hari ini dimulai dengan penurunan. Kemungkinan karena investor-investor ini takut untuk melihat hasil CPI atau inflasi yang tidak terlalu baik. Bisa juga ada potensi di mana ini merupakan sudah price in ya, jadi sudah terjadi sellingnya itu, jadi sell the rumor buy the news. Jadi ketika berita inflasi nanti itu muncul, kalau misalnya baik ternyata, maka itu bisa menjadikan semacam potensi untuk Bitcoin untuk naik ke atas ya, karena Bitcoin dari beberapa 1 minggu terakhir ini itu sudah mengalami penurunan setelah sempat ke local topnya di 20.400-an ya. Oke, untuk di time frame 4 hourly-nya itu dia sedang membentuk pola triangle seperti ini. Jadi ada di daerah-daerah ini 19 ribuan dan 19.200-an, masih sideways saja di daerah sini, belum ada tanda-tanda di mana dia akan breakout ke bawah atau ke atas, belum ada tanda-tandanya. Kemungkinan besar volatilitas akan datang malam nanti ya teman-teman, ketika jam saham mulai buka. Nah itu, dan berita inflasi diberikan, nah itu bisa memberikan volatilitas. Jadi tahu arahnya mau ke bawah atau ke atas ya. Oke. MACD sih sebenarnya ada cross ke atas ya, tetapi untuk dari RSI masih tidak terlalu baik. Kalau MACD perlahan-lahan sudah mulai menghijau histogramnya, jadi ya mungkin ada sedikit bullishnya, tetapi menurut saya ini masih sideways saja di daerah sini. Kita tunggu nanti malam seperti apa. Dan ini ada request dari teman-teman, yaitu mengenai koin XRP. Koin XRP performanya cukup baik selama di bulan September ini sampai di Oktober ini. Dia dari 0,32 dolar itu naik sampai ke 0,5 dolar lebih, di 0,55 dolar, atau kenaikan sebesar 75%. Sekarang posisinya itu lagi break down ke bawah daripada struktur ini, garis trend line ini. Ya, dia harus close daily-nya di atas 0,48 agar bisa kembali bullish naik ke atas. Kalau misalnya close di bawah, kemungkinan besar itu adalah breakdown dan bisa ke area yang lebih bawah lagi. Kalau kita lihat ini semacam kompleks head and shoulders, jadi shouldernya itu ada dua di sebelah kiri, dan ini ada yang gedenya di tengah, kemudian kemungkinan besar bisa ada dua shoulders juga di sebelah kanannya ya. Oke, atau bisa juga itu adalah diamond. Kita harus tunggu dulu polanya itu seperti apa. Kalau diamond juga polanya itu bearish untuk XRP. Next support itu kalau misalnya dia terjadi breakdown adalah di harga 0,41 dolar di local bottom yang ada di sini ya. Oke. Dan sekarang dalam posisi menurun, terjadi apa? Oh, karena Bitcoin-nya itu sedang turun, jadi XRP-nya juga ikut turun. Untuk time frame 4 jam, jadi kelihatan bahwa dia sedang break trend line di sini. Untuk time frame 1 jam, dia lagi melakukan breakdown, belum retest daripada ini. Oke. Nah, ini ada sedikit info dari Kazakhstan, di mana yang membuat hukum di Kazakhstan itu mereka akan memperkenalkan legislasi untuk mengembangkan ekosistem kripto dan Bitcoin di negara mereka. Jadi ini sangat baik sekali, mereka bisa mengadopsi ini meskipun mungkin jarang ada jarang ada di berita dunia ya, tetapi Kazakhstan setahu saya dia banyak memining Bitcoin, hash rate-nya dari negara ini cukup besar ya.
setidaknya ada di 10 besar, ya. Dan menurut saya ini sangat baik sekali karena ada sistem yang mereka kembangkan untuk mendukung ekosistem yang baru ini, kripto dan Bitcoin, sehingga orang-orang juga bisa menggunakan Bitcoin dan kripto, dan tentu saja ini menambah lagi adopsi. Negara-negara lain akan mengikuti, ya kita tidak tahu kapan Indonesia, tetapi suatu saat pasti Indonesia akan mengadopsi sistem kripto dan menggunakan Bitcoin juga. Menurut saya legislasi atau peraturan ini memberikan guidelines mengenai penambangan Bitcoin, pajak, Bitcoin dan kripto, dan licensing, jadi lisensi untuk seperti exchange di negara tersebut, ya. Teman-teman bisa lihat berita lengkapnya di sini. Ini untuk Kazakhstan. Jadi semakin bertambah adopsinya. Dan ini ada info dari Kanye West, perusahaannya Yeezy Brand itu menghentikan kerjasamanya dengan salah satu bank besar di Amerika Serikat, JP Morgan, ya. Rapper Amerika yang sangat terkenal ini, Kanye West, ini account-nya itu akan ditutup, ya, dan dia di kick out daripada JP Morgan Chase. Saatnya untuk Bitcoin kayaknya. Dan menurut saya ini merupakan salah satu hal yang bisa mendorong Kanye West untuk mengadopsi Bitcoin juga di dalam perusahaannya, atau menjadi advokat Bitcoin, memperkenalkan Bitcoin kepada banyak orang, karena Kanye West adalah, selain rapper, tentu saja dia adalah influencer yang sangat besar sekali. Banyak orang yang tentu saja melihat kehidupan Kanye West itu bagaimana sehari-harinya, apa yang saja yang dia lakukan, dan orang-orang akan mengikutinya. Ya, jadi kalau misalnya Kanye West bisa menjadi advokat daripada Bitcoin, itu tentu saja adopsi massal bisa terjadi. Ini adalah statement daripada JP Morgan mengenai mereka menghentikan hubungan perbankannya dengan Yeezy Brand, ya, kepunyaan Kanye West ini, ya. Dan tentu saja berita yang hotnya untuk sekarang adalah CPI, itu nanti jam 7.30 akan diberitakan, nanti jam 7.30 juga atau menjelangnya itu dia akan volatile banget untuk Bitcoin. Jadi saya sarankan tidak melakukan trading futures, mau long itu atau short, mau kita tahu itu hasilnya seperti apa. Kemungkinan besar akan ada banyak likuidasi yang terjadi di jam 7.30 tersebut, ya. Jadi itu, ya. Kalau prediksinya bagaimana? Prediksinya untuk bulan lalu 8,3%, dan kemungkinan prediksi untuk bulan ini adalah 8,1%, ya. Jadi menurun, tetapi ada kenaikan dari ininya. Kalau misalnya CPI-nya itu tidak include makanan dan energi, itu bisa naik 0,4%, ya. Turun 0,6% dari Agustus. Mungkin ini dia bandingkannya itu dengan tahun lalu, oke. Kenapa masih ada inflasi? Karena ini ada biaya rental rumah itu yang meningkat, jadi itu yang membuat inflasi konsumer itu meningkat, ya. Masih meningkat di bulan untuk yang September, itu yang nanti akan diumumkan nanti malam. Oke. Dan ini ada sedikit info, ini menurut saya menarik, jadi saya baru ketemu hari ini, saya mau share kepada teman-teman mengenai Pixels Online. Saya belum coba sih sebenarnya, tapi saya langsung share. Ini dia merupakan play to airdrop. Jadi teman-teman main di game-game ini, nanti teman-teman bisa mendapatkan, kemungkinan bisa mendapatkan airdrop, tapi hanya 20.000 wallet top saja yang akan melakukannya. Ini kelihatannya game permainan farming, bercocok tanam, mungkin seperti Harvest Moon, ya, betul. Dan menurut saya ini sangat menarik sekali, ya. Sayang saya baru tahu sekarang, padahal ini sudah ada sejak November 2021. Tampilannya juga menurut saya menarik. Hanya 20.000 wallet yang akan mendapatkannya, dan terakhir itu tanggal 31 Oktober. Jadi sekitar 18 hari lagi untuk bisa mengejar posisi di dalam top 20.000 ini untuk mendapatkan airdrop daripada Pixels, ya. Jadi menurut saya ini bisa diadopsi dari
oleh project-project lain. Play to airdrop menurut saya sangat menarik sekali. Jadi mereka memberikan gamenya terlebih dahulu kepada orang-orang. Habis itu siapa yang bermain game ini paling top, maka mereka akan mendapatkan airdropnya. Konsep yang cukup menarik menurut saya. Oke, dan ini ada juga game yang akan masuk lagi ke layer 2 Ethereum, yaitu Immutable X. Namanya adalah Uldor Game. Ini sepertinya semacam open world game, jadi bisa seperti Elder Scrolls Skyrim, bisa jadi Ksatria, level up, dan hostel dengan RPG-nya, ini level up, dan ada permainan teritorial, menarik. Di dunia Uldor. Oke, dibuat menggunakan Unreal Engine dan akan ditaruh di blockchain Immutable X. Immutable X merupakan blockchain yang khusus untuk gaming dan NFT. Menurut saya Immutable X ini secara jangka panjang nanti akan booming, dan menurut saya Immutable X ini bisa menjadi koin yang kuat nantinya. Ya, ini merupakan layer 2. Teman-teman, kalau transaksi di Immutable X itu tidak perlu membayar gas fee. Hanya perlu ketika masuk dari Ethereum ke Immutable X saja, itu pertama kali kita perlu bayar gas fee pas kita bridge ke Immutable X ya. Jadi ini akan bisa memberikan experience yang seamless, yang smooth, tanpa harus klik-klik sign in, klik bayar transaksi gas fee-nya itu di wallet MetaMask atau di Trust Wallet ya. Jadi menurut saya fundamental IMX ini bagus, Immutable X, dan makin banyak game yang masuk ke sana. Jadi bullish secara jangka panjang untuk IMX. Kalau jangka pendek masih mengikuti Bitcoin. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.